Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Larasati Pulungan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan DI-TII. Saya, Adinda Putri Larasati Pulungan, akan menjelaskan tentang latar belakang dan jalannya pemberontakan PKI Madiun. 1. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Tidak mendapat dukungan lagi sejak Perjanjian Renville. Lalu dibentuk kabinet baru dipimpin oleh Muhammad Hatta. Amir dan bersama Musso ingin mengambil kekuasaan dan menjatuhkan kabinet Hatta. 2. Jalannya pemberontakan PKI Madiun. Jalannya pemberontakan PKI Madiun diawali upaya yang dilakukan Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan kabinet Hatta. Pada tanggal 26 Februari 1948, Amir membentuk VDR. Kegiatan VDR dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Musso, partai yang tergabung dalam VDR meleburkan diri dalam PKI. Selanjutnya, PKI menyusun Politbiro dengan ketuanya Musso dan Sekretaris Pertahanan Amir Syarifuddin. Dalam rangka menjatuhkan wibawa pemerintah, Musso dan Amir berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya sambil menjelek-jelekan pemerintah. PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro-PKI dan pro-pemerintah. Adanya persaingan tersebut turut memicu terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Di Surakarta, pada tanggal 19 September 1948 terjadi bentrokan antara pasukan pro-pemerintah dan pro-PKI. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Akhirnya, pada tanggal 17 September 1948, pasukan pro-PKI mundur dari Surakarta. Ternyata, kejadian di Surakarta tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian. Pada waktu kekuatan TNI terjun ke Surakarta, Sumarsono dari Pesindo dan Letnan Kolonel Dahlan dari Brigade 29 yang pro-PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tindakan PKI tersebut disertai dengan penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat. Kemudian mereka mendirikan pemerintah Soviet Republik Indonesia di Madiun. Pada waktu kudeta berlangsung di Madiun, Musso dan Amir sedang berada di Purwodadi. Kemudian mereka ke Madiun mendukung kudeta dan mengambil alih pemerintah. Secara resmi, diproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Semua yang dilakukan oleh Musso dan Amir Syarifuddin tersebut memperjelas bahwa pemberontakan di Madiun didalangi oleh PKI. Nama saya Ahmad Ridho Falevi. Di sini saya akan membahas upaya penumpasan PKI di Madiun. Untuk mengatasi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah bersikap tegas. Sebagai Presiden Soekarno memberikan dua pilihan untuk rakyat, yaitu ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Tawaran dari Presiden ini disambut dengan sikap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah menginstruksikan kepada Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun. Kota Madiun diserang dari dua arah. Barat diserang oleh pasukan Siliwangi, dan dari arah timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai TNI. Musuh tertembak dalam pengejaran di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah dan pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai. Selanjutnya saya akan membahas tentang DI-TII di Jawa Barat. Latar belakang dari DI di Jawa Barat
adalah keinginan untuk mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Riunfile. Pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat ini kemudian diikuti daerah lain, namun dengan latar belakang sendiri. Misalnya pemberontakan di Aceh dilatar belakangi penolakan penggabungan provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Pemberontakan di Jawa Barat ini dipimpin oleh Sekar Maji Marji dan Kartosoewirjo pada tahun 1948 dan berusaha mendirikan negara yang berpaham Islam di Jawa Barat. Nama saya Faruqi dari kelas 12 3. Saya dari kelompok 1. Saya di sini menjelaskan jalannya pemberontakan DIY di Jawa Barat. Gerakan DIY di Jawa Barat meletus akibat tentara Indonesia harus ditarik dari Jawa Barat yang diduduki Belanda akibat perjanjian Renville. Pemerintah awalnya menempuh jalan diplomasi namun tidak berhasil. Pemberantasan gerakan ini terkendala kondisi politik yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Dan beratnya medan yang bergunung-gunung tempat pemberontakan terjadi. Operasi penumpasan DIY atau TII pemimpin SM Kartosoewirjo di Jawa Barat akhirnya berhasil melalui strategi operasi pagar betis. Di sini saya akan menjelaskan penumpasan DIY di Jawa Barat. Penumpasan DIY di Jawa Barat pada awal pemerintahan RI berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Namun gagal, maka ditempuh operasi militer yang dinamakan Operasi Baratuyuda. Kartosoewirjo akhirnya tertangkap di Gunung Salak, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Melalui operasi Baratuyuda dengan taktik pagar betis yang dilakukan oleh TNI dengan rakyat. Pagar betis merupakan pelibatan masyarakat dalam mempersempit gerakan DIY. Pemberontakan ini pada awalnya sulit untuk dipadamkan dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya semangat jihad, wilayah yang mendukung untuk bergerilya, fokus tentara Indonesia terpecah untuk menghadapi Belanda. Sebagian rakyat bersimpati terhadap perjuangan Kartosoewirjo, namun pada akhirnya Kartosoewirjo ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Perkenalkan, nama saya Gefira Azahra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Al-Faruqi mengenai DI atau TII. DI atau TII di Jawa Tengah. 1. Latar belakang. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 sampai 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Wilayah Keresidenan Pekalongan termasuk daerah pendudukan Belanda, sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun, meskipun demikian, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka, seperti di Brebes dan Tegal. Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan, khususnya Amir Fattah dan pasukannya. Mereka merasa banyak dirugikan dari perjanjian tersebut. Amir Fattah akhirnya memutuskan untuk mendukung gerakan DI atau TII. Keputusan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan SM Kartosoewirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kedua, Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam.
Ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut, pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal Brebes. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wong Soatmojo. Jalannya pemberontakan gerakan DI atau TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Samolangu di bagian utara, daerah Tegal Brebes dan Pekalongan. Inti kekuatannya adalah pasukan Hizbullah yang dibentuk di Tegal 1946 dan pada 23 Agustus 1949 Amir Fattah akhirnya memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan menyatakan bergabung dengan DI atau TII. Untuk melaksanakan cita-citanya di Jawa Tengah, DI mengadakan teror terhadap rakyat dan TNI yang sedang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa berat perjuangan TNI di daerah SWKS 3 karena harus menghadapi dua lawan sekaligus, yaitu Belanda dan DI atau TII pimpinan Amir Fattah. Kemudian, pasukan DI mengadakan penyerbuan terhadap markas SWKS 3 di Bantarsari. Pada waktu itu pula terjadilah pembunuhan massal terhadap satu regu Brimob pimpinan Komisaris Bambang Supranto. Pukulan teror DI di daerah SWKS 3 membuat kekuatan TNI menjadi terpecah belah tanpa hubungan satu sama lain. Saya Fabrianisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penumpasan DI atau TII di Jawa Tengah. Cara penyelesaian pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Benteng Riders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Benteng Negara. Di bawah pimpinan Letkol Sarbini, kemudian dipimpin oleh Letkol M. Baharun, dan selanjutnya dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang DI atau TII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Gerakan itu di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan II TNI. Saya Muhammad Rizal Absor. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai jalannya pemberontakan dan akhir dari perlawanan DI-TII yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa pemberontakan DI-TII ini terjadi karena kekecewaan para gerilyawan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang mengadakan reorganisasi, di mana reorganisasi ALRI, di mana pemerintah menempatkan orang luar Kalimantan untuk mengisi posisi strategis di ALRI 4. Nah, hal itu membuat kecewa dan Ibnu Hajar termasuk dalam golongan yang terkena dampak rasionalisasi tersebut. Imbasnya, Ibnu Hajar beserta 60 pengikutnya yang kecewa terhadap keputusan tersebut menyerang pos TNI pada bulan Maret 1950. Dari serangan itu, pengikut Ibnu Hajar justru bertambah menjadi 250 orang. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai hal untuk menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar ini, mulai dari upaya damai sampai operasi militer. Tetapi Ibnu Hajar tidak takut dan tetap melanjutkan pemberontakannya. Ibnu Hajar kemudian mendirikan organisasi gerilya baru yang bernama Rakyat yang Tertindas. Pada organisasi ini mereka mulai menyerang atau melakukan serangan pertamanya ke daerah Kandangan pada tahun 1950. Awalnya posisi mereka terpojok karena pemerintah saat itu memberlakukan status darurat perang pada tahun 1951. Namun 1 tahun kemudian pemerintah justru mencabut situasi tersebut pada tahun 1952, yang berujung atau pencabutan tersebut memberikan keuntungan bagi Ibnu Hajar untuk kembali meningkatkan serangan gerilya yang justru akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi daerah setempat. Kartosuwiryo akhirnya melihat itu dan menjadikan Ibnu Hajar sebagai sekutu potensial dan mengirim utusannya. Ibnu Hajar menerimanya dan membulatkan tekadnya untuk masuk negara Islam setelah dijanjikan posisi di pemerintahan. Hal ini terjadi pada tahun 1954.
Ibnu Hajar akhirnya diangkat menjadi Panglima TII di wilayah Kalimantan dan membentuk Komando Teritorial 6 Tentara Islam Indonesia. Pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar ini mulai melancarkan serangan-serangan yang hebat kepada pemerintah di Barabai pada bulan April 1955 dan menyerang Kota Baru pada bulan November 1955. Serangan-serangan itu berujung kepada ancaman jika pemerintah Indonesia tidak segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi serangan-serangan tersebut. Perlawanan ini akhirnya dimulai ketika Presiden Soekarno pada tahun 1955 mendesak Ibnu Hajar untuk menyerah. Namun saat itu tidak ada tanggapan yang positif. Akhirnya Soekarno menyuruh Hasan Basri untuk memimpin operasi penumpasan karena pengaruh Hasan Basri di kalangan gerilyawan. Hasan Basri mencoba untuk mempengaruhi para gerilyawan agar menyerah dan mereka dijanjikan diperlakukan baik bila para gerilyawan tersebut menyerah. Selain Hasan Basri juga terdapat dua putra daerah yaitu Firmansyah dan Ibnu Khalid. Mereka mencari dukungan dari para ulama untuk mendukung mengakhiri pemberontakan ini. Gerakan itu berhasil dan akhirnya banyak gerilyawan yang menyerahkan diri. Selain operasi tersebut, pemerintah juga mengadakan operasi D5 pada tahun 1959 dan operasi seri 3 pada tahun 1960. Pemerintah menyuruh masyarakat setempat untuk tidak berinteraksi dan melakukan jual beli dengan pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kondisi ini semakin membuat pasukan Ibnu Hajar terpojok dan akhirnya gerakan perlawanan ini baru benar-benar selesai pada Juli 1963 setelah Kepala Polisi Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan dengan Ibnu Hajar dan ia menyerahkan diri. Akhirnya pada bulan September 1963 Ibnu Hajar ditangkap dan dijatuhi dengan hukuman mati. Perkenalkan, saya Korigitsa Zahira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari DI-TII Sulawesi Selatan. Penyebab dari pemberontakan DI-TII Sulawesi Selatan adalah ketidakpuasan Kahar Muzakar terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer. Kahar Muzakar menginginkan agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpinnya diangkat tanpa melalui seleksi menjadi Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya pemberontakan. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan dimulai sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada awalnya, gerakan DI-TII tersebut bermula dari Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kahar Muzakar memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintahan pusat yang menyatakan agar seluruh anggota KGGS Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam APRIS serta mengusulkan pembentukan Brigadir Hasanuddin. Saya Faradina Dimirti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu upaya penumpasan DI-TII di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi Kahar Muzakar, pemerintah melakukan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari Siliwangi. Pemberontakan Kahar Muzakar cukup sulit untuk ditumpas mengingat pasukan Kahar Muzakar sangat mengenali medan pertempuran. Akhirnya pada Februari 1965, Kahar Muzakar meninggal dalam pertempuran. Namun, pemberontakan benar-benar dapat ditumpas pada Juli 1965. Saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu latar belakang berdirinya DI-TII di Aceh. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi pemberontakan DI-TII di Aceh yang diketuai oleh Daud Beulah. Pemberontakan DI-TII di Aceh diawali dengan adanya
pernyataan berdirinya negara Islam Indonesia yang di bawah Imam Besar Sekar Marji Marijin Kartosuwewirjo. Alasan mendasar pemberontakan DI-TII di Aceh yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh masyarakat di Aceh. Pada waktu itu, Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang saat itu beribu kota Medan. Keputusan peleburan ini dianggap tidak menghargai jasa baik masyarakat Aceh yang saat itu berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Nama saya Waslia, saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya pemberontakan DI atau TII Aceh. DI atau TII Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953, dimulai dengan pernyataan proklamas berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar yaitu Sekar Marji Marijin Kartosuwewirjo. Tidak lama pemberontakan itu pecah, pemerintahan Republik Indonesia melalui Perdana Menteri yaitu Ali Sastroamidjojo untuk menjelaskan secara runut tentang peristiwa tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Oktober 1953. Dan alasan yang menjadi latar belakang gerakan DI atau TII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pemimpin masyarakat atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota Medan. Upaya penumpasan DI atau TII Aceh. Upaya penumpasan DI atau TII Aceh melalui diplomasi musyawarah pada Kerukunan Rakyat Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962, kembalinya Aceh sebagai provinsi daerah istimewa. Sekian penjelasan dari kelompok saya, lebih dan kurang mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.